Tuhan mengajar kami terus, agar kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mengampuni kami. Kalau selama kami hidup tanpa kami sadari kami berjalan seperti apa yang kami mau. Nah, hari ini kami bersedia dituntun lagi, bersedia diajar lagi, bersedia diingatkan kembali apa yang Tuhan mungkin dulu pernah ajar kepada kami, agar kami boleh kembali seperti apa yang Tuhan mau. Urapan Allah turun atas setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan layakan menjadi berkat. Kami percaya hari ini ada kebangunan rohani, ada pemulihan. Ketika kami mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Baik, saudara-saudara, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara menerima buletin setiap kali datang ke gereja, maka judul dari renungan hati gembala atau renungan inspirasi di halaman yang ketiga dari buletin saudara adalah judul khotbah setiap minggunya. Dan apa yang saudara temukan di dalam hari-hari buletin renungan harian itu merupakan isi dari apa yang kita mau dengar setiap kali kita dengar firman Tuhan setiap minggu. Baik, saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama secara bergantian Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, kegagalan mengerti hubungan antara orang-orang percaya dengan Tuhan itu bisa saja menyebabkan orang-orang percaya gagal memahami setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pelan-pelan nih Bapak Ibu. Ini satu statement yang kita bersama-sama renungkan. Jadi kegagalan untuk mengerti hubungan orang percaya
dengan Tuhan, gagal mengerti hubungan antara orang percaya dengan Tuhan, itu bisa saja menyebabkan orang-orang percaya gagal juga memahami tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya sementara jalan ke Petamburan, dengar renungan di Heartline. Saya dengar Gilbert khotbah. Saudara, hari-hari ini sedang marak berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kalau saudara buka media sosial saudara atau saudara di forward oleh teman-teman, numpang broadcast, numpang forward gitu ya. Maka beberapa kita pasti di forward atau kita lihat postingan orang bicara tentang yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, tadi pagi juga waktu saya ke sini dengar Gilbert bicara tentang akhir zaman. Kita harus akui bahwa kita berada di masa-masa terakhir. Saya rasa saudara-saudara, Tuhan datang di generasi kita. Saya itu percayanya begitu. Tuhan datang di generasi kita. Karena semua tanda-tanda sudah digenapi. Nah, salah satu tanda yang digenapi adalah akan datangnya murtad yang besar. Ini yang dinubuat dikatakan oleh Tuhan sendiri. Jadi menjelang kedatangan Tuhan ada banyak orang murtad. Nah, ternyata untuk murtad, saudara-saudara, itu bukan satu perkara yang simple. Tidak kesandung terus murtad gitu, saudara. Tapi murtad ternyata satu sikap hati yang sudah mantep gitu ya, oleh karena kejadian-kejadian, oleh karena akumulasi kekecewaan atau motif-motif tertentu bertumpuk-tumpuk, akhirnya dia mantapkan hati untuk tinggalkan iman. Nah, salah satunya saudara-saudara yang disinggung pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, kegagalan untuk memahami atau kurang pahamnya atau ceteknya pengertian kita nih ya, hubungan antara kita dengan Tuhan menyebabkan kita akhirnya gagal memahami ketika pergumulan terjadi, kesulitan terjadi, penderitaan terjadi. Saya khawatir saudara-saudara untuk gereja-gereja yang tidak balance memberitakan tentang kebenaran. So, ada gereja-gereja yang terus mempromosikan tentang bagaimana anugerah berkat Tuhan. Ya, kita percaya, saya percaya saudara-saudara yang hadir di sini juga pasti pernah merasakan atau juga sering merasakan berkat Tuhan. Tapi kebenaran kan bukan cuma soal berkat. Kebenaran soal persiapan tentang kekekalan. Reaksinya bisa saja putus asa. Karena gagal mengerti hubungan antara kita dengan Tuhan, gagal juga memahami ketika Tuhan izinkan badai terjadi. Orang bisa putus asa. Makanya di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa. Oh, Tuhan sudah ngomong, jangan putus asa ya. Jadi artinya ternyata betul ada orang-orang yang putus asa. Coba bisa bayangin nih, saudara sudah rajin ke gereja, hidup benar, saudara tidak nyimpang, saudara rajin melayani, setia memberi, tiba-tiba terjadi badai. Kalau kita tidak mengerti saudara-saudara, hubungan antara kita dengan Tuhan seperti apa, kita bisa saja putus asa. Kita bisa saja mencurigai Tuhan. Kita bisa saja kecewa kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini. Beberapa orang mulai bertanya, apakah Tuhan dapat dipercaya? Beberapa orang marah. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dihampiri oleh murid-murid Yohanes. Seperti yang ditulis di dalam kitab Matius.
Jadi Yohanes di penjara, utus muridnya dengan sebuah pertanyaan kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan apa bukan? Coba Yohanes Pembaptis sampai utus murid-muridnya untuk tanya apakah Yesus ini adalah Mesias yang kita nanti-nantikan, Mesias pembebas umatnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya Yohanes? Dia berkata begini, kau lihat apa yang aku sudah lakukan. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Lalu Yesus menambahkan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan akhirnya menolak aku. Yesus sendiri juga kasih tahu, bisa saja ada orang-orang yang kecewa dan putus asa. Kalau saudara perhatikan Ibrani 12 tadi, ayat yang ke-25. Coba lihat ayat yang ke-25. Ini kan satu perikop sebenarnya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Bisa saja orang betul-betul murtad. Nah ini awal yang saya ingin sampaikan. Lalu bagian yang lain yang ingin saya sampaikan adalah, lalu hubungan kita dengan Tuhan itu apa? Ya jelas, saudara-saudara tadi kita sudah baca. Di dalam ayat yang kelima dikatakan gini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu beda dengan kepercayaan-kepercayaan di luar sana. Coba sepupu kita mayoritas, kalau ditanya, apakah hubungan mereka seperti bapak dengan anak? Enggak. Jauh saudara-saudara. Allah itu transcendence. Mereka enggak begitu. Sesuatu yang jauh sekali. Bahkan untuk saudara ya, Alkitab mereka tuh enggak boleh diginiin. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka menganggap Allah itu satu pribadi yang tidak boleh tersentuh, tidak boleh sedikit pun tersinggung gitu. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan. Nabinya sama Allahnya tuh nggak boleh sembarangan ditulis, dicoret-coret seperti itu. Kitabnya juga nggak boleh sembarangan ditaruh. Kita kadang-kadang kitab ketinggalan. Megang Alkitab begini-gini gitu. Di Petamburan tuh banyak Alkitab ketinggalan. Kalau saudara nggak percaya, nih Iris. Saudara ke sekretariat, tanya sama orang sekretariat, ada Alkitab ketinggalan nggak? 1 lemari. Nah waktu saya iseng-iseng buka Alkitab yang ketinggalan, tuh Alkitabnya dicoret-coret, saudara-saudara. Agus Top. Waduh, ada banyak dah tulisan-tulisan coret-coretannya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tuh, Tuhan bilang, Tuhan tuh Bapa. Tadi saya mulai dengan, kalau kita gagal memahami ini,
nanti gagal juga memahami pergumulan. Jadi penting buat kita memahami bahwa kita itu anak. Ingat nih ya, kita ini anak. Tuhan kita, Allah kita yang hebat, yang dahsyat, Bapa. Hubungannya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa kepada orang-orang Israel, waktu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarkan kami berdoa. Tuhan tidak berkata, ya kemana aja. Sekarang mau diajarin berdoa. Padahal orang-orang Israel ya saudara-saudara, itu orang-orang yang biasa berdoa. Mereka punya rapalan-rapalan tertentu, doa-doa yang diulang-ulang tuh ada. Saudara pernah sekali-sekali punya berkat ke Israel, saudara akan jumpai beberapa orang-orang yang ada di tembok ratapan begitu ya. Mereka doa yang diulang-ulang gitu. Kalau saudara masuk ke situs yang katanya itu kuburan Raja Daud, itu di depannya ya saudara-saudara ada orang yang dua duduk. Itu doa, dia sedang lagi doa. Doanya tuh diulang-ulang gitu. Mereka tahu cara berdoa. Di sinagog-sinagog tuh ada doa-doa tertentu. Kan sepupu kita mayoritas, itu akarnya kan sebenarnya dari Yudaisme. Soal haram, soal halal itu kan sama, mirip. Mereka lakukan ritual-ritual, korban itu kan akarnya sama. Beberapa mereka juga doanya kan ada yang diulang berapa kali. Jadi orang-orang Yahudi itu udah tahu betul bagaimana berdoa. Satu kali orang-orang yang ini tanya sama Tuhan dan berkata, Tuhan ajar kami berdoa. Apakah Tuhan berkata, wah kemana aja, madol mulu? Enggak, ternyata Tuhan oke. Dan ternyata Tuhan ajarin. Kalau kau berdoa, seakan-akan Tuhan mau berkata begini, doa yang sebenarnya gitu. Kalau kau mau berdoa, berdoalah begini, Bapa kami di dalam sorga. Kalau saudara kemarin datang doa pengurapan, sebenarnya Ibu Gembala senior kita sudah kasih pondasi supaya bisa lebih mengerti khotbah hari Minggu ini. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan kita dengan orang tua, Bapak. Makanya kemarin Tante Oli khotbah tentang doa Bapa kami. Ini kebenaran yang hebat saudara-saudara. Ini kebenaran yang luar biasa bahwa kita ini anak dan Tuhan Allah kita itu Bapa kita. Ini menggambarkan hubungan yang begitu dekat. Dan hal yang paling menonjol antara anak dengan orang tua apa? Saudara-saudara, saudara bisa tebak. Apa yang paling menonjol mau diutarakan hubungan anak dengan orang tua? Kasih. Satu kali kakak saya, saudara-saudara, telepon saya. Kira-kira 2 minggu yang lalu, dia curhat tentang anaknya yang akan dioperasi amandel. Anaknya amandel, tapi sudah besar. Jadi kadang-kadang menghalangi jalan nafas, tidurnya agak susah. Makannya juga susah, aduh kasihan sekali. Akhirnya dulu-dulunya dia berusaha untuk supaya amandel ini tidak bengkak. Tetapi nggak bisa ditahan-tahan dengan obat. Lama-lama akhirnya meradang. Semakin parah dan dokternya yang biasa dia datangi berkata, ya nggak bisa. Harus dioperasi. Nah ketika dia dengar dioperasi, ini bapaknya nih yang saya mau ngomong nih bapaknya. Bapaknya tuh khawatir gitu. Lalu bapaknya mulai konsultasi kepada beberapa teman di tempat pelayanan.
Nah, dia dengar berita-berita tentang, wah seharusnya nggak usah begini, lihat lagi begini. Jadi dia tambah khawatir gitu. Saya ngomong, ya kita harus percaya dokter yang nanganin, saya bilang. Yang kedua, zaman sekarang tuh operasi amandel tuh bukan operasi yang kayak belek perut. 3 saya bilang lagi, ini ngomong sama kakak nih. Yang ketiga saya bilang, sekarang tuh canggih. Yang keempat, ini anak nih nanti kalau mau dioperasi, dibius. Kagak berasa. Saya bilang begitu. Saya berusaha untuk nenangin dia. Bapaknya khawatir. Kenapa saudara-saudara? Bapaknya sayang sama anaknya. Waktu di ruang operasi aja saudara-saudara doa sampai berkali-kali. Ini mau masuk ruang operasi, doa lagi. Ya kita doa lagi. Jadi saudara-saudara lihat ya. Apa yang paling menonjol antara anak dengan orang tua? Kasih. Makanya saudara-saudara, inilah yang paling menonjol yang ditujukan Allah kepada kita. Kalau saudara baca bersama-sama, kita tolong bukakan operator. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Coba lihat nih. Ia, Bapak, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Tuhan Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, dikorbankan, mati, saudara-saudara. Bapak enggak sayang-sayang, kasih apa? Yang terhebat, yang termulia, yang termahal. Siapa? Anaknya sendiri. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Coba lihat, itu bukti apa? Bukti kasih. Jadi kalau Tuhan kasih Yesus kepada kita, itu karena kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga ia menyerahkan anaknya. Lihat ya kata-kata selanjutnya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Jadi Tuhan sudah jamin. Kalau satu kali oleh karena sesuatu dan lain hal, saya membutuhkan kendaraan karena kendaraan saya tidak bisa dipakai. Saya misalnya ya datang sama Pak Hertanto, Pak, boleh pinjam mobilnya nggak Pak? Ini saya oda-oda orangnya nih, sekali-sekali boleh pinjam nggak Pak? Kalau saya boleh. Boleh karena banyak orang atau memang boleh ya? Saya tanya nih, pertanyaan yang kedua. Kalau saya pinjam mobilnya, AC boleh saya pakai enggak? Dia pasti bilang, ya iyalah Pak. Jadi kalau mobilnya saja dikasih, pasti AC juga. Masa mobilnya dikasih dan berkata AC jangan dinyalain ya. AC udah pasti. Jadi kalau Yesus dikasih, masa tempe enggak? Ikan kembung enggak? Masa cicilan motor enggak? Yesus dikasih. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Itu jaminan maksudnya. Betapa Allah mengasihi hidup kita. Coba buka Matius 6 ayat 32. Kita kan sering bacanya 33 kan. Padahal ayat 32 ini dahsyat menurut saya. Matius 6 ayat 32. Kita baca sama-sama. 2, 3. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apanya?
Konteksnya apa saudara-saudara yang pertama? Jangan kamu khawatir soal makan, jangan kamu khawatir soal pakaian, jangan kamu khawatir soal rumah. Itu kebutuhan pokok. Kalau sekarang kan kebutuhan pokok kan bukan soal rumah pakaian saja kan. Pulsa, rekening listrik, itu kan kebutuhan pokok kan, bayaran sekolah. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kata yang luar biasanya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga juga tahu bahwa kamu juga perlu apa beda bos tahu dengan Bapa di sorga tahu? Kalau bos tahu, belum tentu dia bisa tolong. Bos tahu, kalaupun dia tolong, belum tentu mau. Tapi artinya kalau Bapa di sorga tahu, ngerti enggak saudara-saudara? Kalau misalnya Bapa ngomong, aku juga tahu. Bapa di sorga tuh bukan bisa disamakan dengan bos kita, dengan teman kita. Coba ya, apa beda teman kita tahu bayaran sekolah anak kita dengan orang tuanya sendiri? Ya teman kita enggak ngurusin bayaran anak kita. Oh kita ngurusin enggak? Ngurusin, mau enggak mau. Oh kita mengasihi anak kita. Jadi hal yang paling menonjol yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan antara kita dengan Tuhan itu hubungan anak dengan orang tua, bapak dengan anak. Apa yang paling menonjol hubungan antara bapak dengan anak? Kasih. Pasti saudara-saudara. Seorang tua akan berkorban, membela. Ini yang benar ya. Anak-anaknya. Beberapa di antara kita sudah kumpulkan uang, walaupun anaknya masih kecil. Untuk ngapain? Untuk kasih biaya kuliah anaknya. Kenapa sampai berkorban, nabung, berat nabung. Nah, dia mengasihi anaknya. Nah, saya akan masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini judul khotbahnya itu. Di buletin. Salah satu unsur penting dalam kasih, lihat ya, seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya adalah disiplin. Adalah didikan. Kalau kita baca di dalam Matius Ibrani 12 ayat 5, dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini saudara lihat ya, ayat-ayat ini paralel, maksudnya punya makna yang sama. Lihat ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah engkau putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini ayat-ayat paralel, ayat-ayat yang memiliki arti yang sama. Didikan, peringatannya, lalu apa lagi? Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, didikan, peringatannya, ganjaran, itu ayat yang sama sebenarnya, maknanya. Nah ditulis dengan kata, di dalam bahasa Yunaninya, paideia. Paideia itu artinya cara untuk memproses seorang anak agar semakin dewasa. Itu paideia. Bukan ngajar, hajar saudara-saudara. Kenapa sampai orang tua udah berubah dari ngajar, dari negor menjadi hajar? Kan tentu ada maksudnya.
Nah kalau kita nggak ngerti ya saudara-saudara, nah, balik nanti kita bisa putus asa, bisa bertanya-tanya kenapa Tuhan ya, kenapa Tuhan. Kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tuhan bisa izinkan pergumulan terjadi. Jadi hajaran Tuhan tuh bisa pergumulan Tuhan izinkan. Tuhan bisa pakai kejadian, Tuhan bisa pakai iblis. Ya iblis kan mau mencobai ya. Kalau saudara pernah baca bukunya Rick Warren, maka pencobaan itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sebagai bentuk hajaran, didikan. Tujuan utamanya apa saudara-saudara? Coba kita lihat. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Bapa kita, ini bukan mengajar ya saudara-saudara. Menghajar, mendisiplin. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya, lihat, kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mengganjar? Kenapa Tuhan menghajar? Kenapa Tuhan mengizinkan didikan? Berupa apa tadi? Berupa banyak pergumulan. Ya, kalau bergumul pasti tidak enak. Seperti ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap hajaran, tiap-tiap disiplin pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tidak enak. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan mau menjamin keselamatan yang diberikan kepada saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1, nih orang-orang yang terima Tuhan dapat jaminan ini. Roma 8 ayat 1 kita baca sama-sama. Ini ayat penting saudara-saudara, tidak boleh lupa. Kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ulangi sekali lagi. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang terima Tuhan, saudara, Tuhan jamin. Di dalam aku, kata Yesus, kau selamat. Tidak ada penghukuman. Tidak ada api neraka. Nah, untuk jaga ini, Tuhan pasti mendidik kita. Kenapa? Dia tidak mau menghukum kita di api neraka. Jadi kalau kita nih kadang-kadang nyimpang, kadang-kadang gagal, Bapak dia mau jaga anaknya. Satu kali saudara-saudara waktu Given umur sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu saya lupa. Dia lempar temennya pakai keping PCD. Sekolah minggu. Nah, temennya nangis. Saya kejadiannya nggak lihat. Saya cuma dikasih tahu sama istri saya. Mamanya itu anak ngasih tahu kepada istri saya. Lalu saya temuin Given. Saya bilang nanti habis kebaktian, kamu masuk kamar, kamu gak boleh keluar dulu. Papa mau ngomong. Karena anaknya ternyata waktu dilempar pakai keping begitu, ya terluka gitu. Saya udah minta maaf sama orang tuanya, dan kita janji untuk
tegur Given. Saya setelah semuanya selesai, kebaktian selesai, dia ada di kamarnya, saya masuk. Saya mulai cerita, saya tanya, kamu salah apa tadi? Dia udah tahu nih bapaknya sedang mau disiplin dia. Ya aku tadi lempar pakai apa? Pakai VCD. Kamu tahu enggak? Anak itu terluka. Dia ngangguk. Dia udah mau nangis aja tuh. Padahal belum diapa-apain. Kalau misalnya kamu lempar, kebetulan akhirnya kena mata, matanya berdarah, buta. Sakit enggak menurut kamu? Sakit. Kalau dia buta, udah bisa lihat lagi, kasihan enggak? Susah enggak jalannya? Susah enggak belajarnya? Udah ngangguk. Iya. Kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, orang tuanya nggak punya duit, gimana? Dia nggak bisa diobatin, bisa buta. Dia ngangguk lagi. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi ke kamu? Kamu kena matanya, lalu kamu buta. Salah enggak? Iya salah, dia bilang. Dia ngerti. Lihat ya. Akhirnya kamu 2 minggu ini enggak ikut-ikut kita. Kalau jalan-jalan kemana kamu nggak ikut. Karena di umur masih 6 tahun begitu, kan pengennya masih mau ngikut-ngikut gitu ya. Ke mall apa. Kalau sekarang udah kagak mau ngikut. Jadi nggak cocok kalau misalnya jangan ikut apa ya ore gitu. Kalau dulu dia kan masih mau ngikut-ngikut. Jadi disiplinnya seperti itu. Tapi saudara-saudara ketika saya disiplin 2 minggu tidak ikut, ini enggak enak, enggak nyaman. Tapi saudara-saudara saya mau kasih tahu ya, saya sedang menjaga dia semakin nakal. Nah Bapa kita di sorga, saudara-saudara ya, dia izinkan supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Apa bisa hilang keselamatan? Siapa yang bilang bisa hilang keselamatan? Tapi saya lebih percaya kepada Tuhan yang sanggup menjaga keselamatan kita. Bahkan dari diri kita sendiri. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan, orang yang percaya kepadaku berada dalam genggaman tanganku. Seorang pun tidak akan bisa merebut dari tanganku. Tuhan jamin, dikatakan begini, orang yang ada di dalam Kristus tidak akan ada hukuman lagi. Nah supaya dia tetap berada di dalam keselamatannya, Tuhan sendiri sebagai Bapaknya dia jamin. Kalau ada dalam hidup kita ya mulai nyimpang, dia bisa peringatin kita. Dia bisa izinkan pergumulan. Supaya apa? Supaya kita aware, kita kembali, kita bertobat. Mungkin saudara tidak berzina, tidak membunuh, tidak korupsi, yang nyata-nyata kelihatan dosa. Tapi saya coba saudara-saudara buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya. Kadang-kadang kita tahu nih, nolong orang dia itu, nolong ini orang yang lagi kekurangan dia. Kadang kita tahu, tapi kita tidak mau tolong. Kadang-kadang kita tahu, berdoa itu baik, bangun mesbah doa baik. Kadang-kadang kita tahu memberikan korban syukur itu baik. Kalau kita tidak melakukannya, ya saudara lihat sendiri saja apa yang firman Tuhan katakan. Tanpa kita sadari saudara-saudara kita orang yang mudah lemah, kita mudah jatuh. Nah bagaimana caranya? Tuhan ingatkan. Nah kapan didikan ini terjadi? Ketika khotbah tidak mempan lagi saudara-saudara. Khotbah tidak mempan lagi mah didikan, given nih.
Saya nggak punya contoh lain yang hubungan antara anak yang paling dekat. Ya saya ceritain antara saya dengan Given. Kalau Given ya saudara-saudara, biasanya misalnya disuruh buat PR atau belajar, atau suruh apa begitu ya. Saya akan ngomong, Given, kamu kerjain PR tuh. Kalau dia tidak kerjain, itu nadanya saya agak naik sedikit. Given, PR dibuat. Kalau nggak buat juga, nada tambah tinggi. Given. Kalau nada tinggi juga nggak dibuat, disiplin perlu. Saya berharap saudara-saudara dengar khotbah saja bertobat. Harusnya gitu kan? Itu namanya hati kita masih peka. Tapi kalau dengar khotbah berkali-kali nih saudara-saudara yang dengar khotbah berkali-kali, bangun mesbah doamu, kembali kepada kasihmu mula-mula. Ayo, ampuni. Oh nggak mau terus bertahun-tahun. Kalau saya ini yakin, ini saya, saudara boleh beda dengan saya. Saudara akan didisiplin Tuhan. Kenapa? Oh dia Bapak. Dia sedang jagain saudara. Disiplinnya gimana Pak? Ya banyak. Saudara dikasih bisul di pantat bisa. Ada orang karena gara-gara bisul bertobat loh. Tapi kalau bisul nggak bisa bikin saudara bertobat, ya cara yang lain. Dia terlalu kaya, dia punya hebat lah. Yang kedua saudara-saudara, di bagian yang ini, ia sedang mempersiapkan kita untuk masa depan. Bukan cuma menjaga kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Lihat ya, dia sedang mempersiapkan kita untuk masa depan. Bukan selamat loh saudara-saudara, yang saya maksudkan. Tapi dia sedang mempersiapkan kemuliaan. Dia sedang mempersiapkan kemuliaan. Saya tanya sama Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk membuat kebenaran ini nangkep ya. Mengapa Anda mengharuskan anak untuk belajar? Siapa di sini orang tua berkata, udah buat PR belum? Belum. Mantap. Besok bolos 3 hari ya. Kan tidak ada kan? Saya tanya, kenapa kita mengharuskan anak untuk belajar? Lihat ya, kenapa kita setuju dengan disiplin yang diterapkan oleh sekolah ketika anak-anak lalai, ketika anak-anak tidak disiplin, ketika anak-anak tidak belajar, ketika anak-anak punya nilai di bawah standar. Kenapa kita setuju dengan sekolah-sekolah yang menerapkan disiplin untuk anak-anak yang seperti ini? Mengapa Anda menambah kursus-kursus untuk anak saudara? Kursus bahasa Inggris atau latihan-latihan tertentu. Mengapa Anda mengajar anak-anak untuk memiliki nilai-nilai yang baik? Kalau dikasih bilang terima kasih, kalau salah minta maaf, bangun pagi beresin tempat tidur. Kenapa kita ajarin itu? Ini orang tua, kenapa kita ajarin begitu? Ya kan kita punya kesepakatan sama jawabannya. Kita sedang mempersiapkan anak mandiri, dewasa, sukses. Makanya kita kasih disiplin-disiplin tertentu. Given sampai sekarang nih, saya mau kasih tahu ya saudara-saudara. Ini sampai sekarang masih diterapin. Gadgetnya dia saudara-saudara, saya kasih Jumat pulang sekolah. Minggu malam saya ambil. Sore lah saya ambil. Itu saya ambil, betul-betul saya yang ambil di depan mata dia. Papa ambil ya. Papa serahin Jumat pulang sekolah.
Nggak enak ya, kok norak bener nih bapak nih, norak banget ya. Nggak apa-apa saudara bilang norak, nggak apa-apa. Ada anak kecil ya, gadgetnya ditarik, ngamuk saudara-saudara. Wah, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia punya gadget-gadget kan. Saudara boleh bangga, anak gue dong buka YouTube mantep. Ya elah. Saudara sedang mempersiapkan satu dunia yang sangat berbahaya. Saya terapin. Kenapa Tuhan izinkan pergumulan? Coba lihat. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Menghasilkan apa? Buah. Buah kebenaran itu apa? Ya, kekudusan, iman, pengharapan, buah-buah roh. Kita semakin murah hati, kita semakin peduli sesama, kita semakin ya sabar, kita semakin baik. Dalam rangka apa saudara-saudara? Dalam persiapan untuk kekekalan. Coba lihat ya saudara-saudara, ini pembandingnya ya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini ayat nih yang ngingetin kita lah. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Orang-orang yang cari duit banyak gitu ya, orang-orang ya kita lah. Agar jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ini buah. Buah roh, kebaikan, kelemah lembutan, ya, kemurahan. Itu kan bicara tentang peduli sesama juga. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, dengan berbuah, maksudnya begitu dah. Kalau misalnya saya mau simpulin. Dengan berbuah, mereka mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya sendiri di waktu yang akan datang. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya kita ini saudara zaman modern nih. Saya lihat umur kita diperpendek menurut saya. Saya sekarang jarang lihat ya. Ya tentu ada orang-orang sisa-sisa lah. Yang umurnya di atas 70 tahun. Tapi zaman modern 42, 52, 54, 62, di bawah 70 tahun semua. Jadi artinya pendek sekali umur kita. Oh kita nih orangnya tukang ngeganyem ya. Apa aja kita ganyang. Jarang olahraga, stres tinggi, mati muda pasti. Bener saudara-saudara. Nih ya lihat ya, kita nih gelojo ya, apa saja kita makan. Terus jarang olahraga. Yang ketiga, stres, depresi. Stres kan tidak harus begini, tampang saudara begini, terus enggak. Kita lagi ketawa aja, kadang-kadang kita sebenarnya lagi mikir. Itu bisa begitu. Kita pasti mati muda. Atau paling tidak umur kita tidak terlalu lama. Jadi artinya, kita sebentar di dunia ini, apa yang kita persiapkan? Tuhan persiapkan kita. Nah, kayak apa kita, kemuliaan apa yang kita terima, sangat ditentukan dari apa yang kita persiapkan sekarang. Apa yang kita persiapkan? Kita berbuah. Makanya Tuhan berkata jangan kumpulkan hartamu di dunia. Kenapa? Karena ngengat dan karat menghabisinya, pencuri mencurinya.
kumpulkan hartamu di sorga. Jadi selama kita hidup, Tuhan tuh didik kita sebenarnya. Ngajar kita, sekolah. Ayo bikin PR. Itu Tuhan sedang lagi gituin. Jadi ketika kita, orderan kita mungkin berkurang, Tuhan sedang ajar kita. Bertahan. Ketika Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan atau melukai kita, Tuhan sedang latih. Yuk aku latih bagaimana you bisa mengampuni dia enggak. Belum apa kita udah jengkel. Oke deh Tuhan, kali ini saya ampuni. Tapi sekali lagi, sekali lagi. Saudara latihan drum berapa kali sebulan? Supaya mahir. Saudara latihan keyboard berapa kali sebulan supaya mahir? Seminggu bisa 2 kali, sebulan bisa berapa kali. Nah kita disakiti, kita ampuni. Lalu kita ngomong, sekali lagi ya. Kalau saudara dia akhirnya diizinkan Tuhan ketemu lagi dengan orang yang nyakitin, Tuhan ajar lagi, ampuni lagi. Ada orang datang minta tolong lagi. Kenapa? Supaya saudara jadi expert. Jadi mantep. Makanya didisiplin. Kenapa diulang-ulang sama Tuhan? Prinsip ini ya saudara-saudara. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Saudara-saudara. Masih tahan enggak khotbahnya ini? Saya lihat dulu wajahnya. Kalau masih tahan saya terusin nih. Saya terusin. Karena ini kalau nggak diberitakan saya rasa bersalah. Ini ada hal yang penting. Coba buka Yesaya pasal 28. Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Saya mau ndak mau harus cerita ini. Supaya saudara pulang dengan hati lapang dan saudara bersyukur untuk pergumulan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam tidak diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Lihat ya, ia ajaib. Tuhan tuh ajaib. Dalam apa? Keputusan. Dia agung. Dalam apa? Kebijaksanaan. Saya tutup dengan ini. Coba tolong buka ayat yang ke-24. Yesaya 28 tadi ayat yang ke-24. Apa yang saudara baca tadi, ini kan cerita tentang seorang petani nanem kan. Seorang petani kalau bercocok tanam, sebenarnya apa sih endingnya yang dinantikan? Hasil panen. Hasil panen yang bagaimana? Hasil panen yang berlimpah dan mutunya bagus. Ini petani. Nah seorang petani, lihat ya, dia lakukan sesuatu untuk menghasilkan hasil yang melimpah, panen yang melimpah dengan kualitas yang bagus. Dan Tuhan mengibaratkan dirinya seperti petani. Supaya apa? Supaya kita tuh ngerti dan bisa mengucap syukur ketika ganjaran, ketika disiplin datang. Yang pertama, lihat ayat yang ke-24. Jadi waktu Tuhan izinkan ganjaran tuh pergumulan hidup. Ganjaran itu misalnya pencobaan. Ganjaran itu ya berbagai-bagai hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan yang tidak enak. Supaya kita aware, supaya kita sadar. Lihatnya, dalam menerapkan ganjaran, dia memegang satu prinsip. Ini prinsip yang pertama. Dikatakan ayat 24. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, menyisir tanahnya untuk menabur? Ini pertanyaan dari Tuhan. Tuhan ngomong begini, setiap harikah petani membajak? Tuhan ngomong begini, setiap harikah petani membajak? Tuhan ngomong begini, kan tidak kan?
Satu kali petani akan berhenti membajak. Saya langsung simpulin. Kapan petani berhenti membajak? Kalau tanahnya sudah gembur. Pertanyaannya selanjutnya, kalau tanahnya belum gembur, bajak lagi Pak. Hari Senin dibajak, masih keras. Selasa ngapain? Bajak. Kalau hari Selasa belum gembur, hari Rabu bajak lagi. Kalau hari Rabu masih belum gembur, masih keras, nggak bakal nanem tuh petani. Kenapa? Masih keras. Apa yang dilakukan hari Kamis? Bajak lagi. Kalau hari Kamis mulai gembur, hari Jumatnya dia bajak lagi supaya semakin gembur. Kalau hari Jumat sudah gembur, lihat nih Bapak Ibu. Pasti Tuhan bilang, hari Sabtu berhenti membajak. Makanya pertanyaannya begini, setiap harikah orang membajak? Tuhan mau bilang, kan enggak kan? Satu kali seorang petani berhenti membajak. Kapan? Kalau tanah sudah gembur. Kenapa bangsa Israel dibajak Tuhan sampai 450 tahun di Mesir? Karena bangsa Israel terlalu keras hatinya. Kenapa harus putar-putar dulu 40 tahun baru masuk tanah perjanjian? Padahal dari Mesir ke tanah perjanjian itu bisa waktu yang begitu singkat. Bisa di bawah 3 bulan, bisa di bawah 1 bulan. Kenapa harus 40 tahun? Putar-putar terlalu lama dibajaknya. Karena terlalu keras. Jadi kebenaran yang pertama Bapak Ibu, dalam mengizinkan pergumulan dalam hidup kita, Tuhan itu tahu lama sebentarnya pergumulan itu diizinkan Tuhan. Jangan ada seorang pun berteriak-teriak hari ini, Tuhan kenapa masalahku gak berhenti-berhenti? Tuhan balik tanya, bukan kau yang tanya, aku yang tanya, kenapa hatimu terlalu keras? Oh Tuhan sudah suruh ampuni, gak mau ampuni. Tuhan sudah suruh lupakan, gak mau lupakan. Tuhan suruh belajar memberi. Tuhan suruh belajar untuk menyerahkan. Tuhan suruh belajar untuk bangun mesbah doa, gak mau. Ya Tuhan izinkan terus. Ini yang pertama. Jadi Tuhan tahu lama sebentarnya pergumulan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Semakin gembur hati kita, semakin cepat. Coba ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, tanya, mau lama atau sebentar? Jawabannya, gemburin. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat ayat yang ke-25. Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Waktu tanah udah gembur, lihat petani lihatnya. Di tengah ditanam jintan putih. Di tengah ditanam jintan hitam. Di pinggir ditanam sekoi. Siapa pernah ke Israel? Saudara yang pernah ke Israel, tahu enggak tanaman sekoi? Angin sekoi-sekoi, tahu enggak angin sekoi-sekoi? Ya kita sulit lah, karena jauh di Israel kita nggak usah pakai tanaman Israel. Saudara lihat, kalau sawah udah gembur, sawah kan berpetak-petak. Pinggiran petaknya itu kan pematang. Saya tanya sama saudara-saudara, tanam padi di pematang atau di tengahnya? Di tengah. Saya ganti tanamannya. Tanam tales di pematang atau di tengah? Di pematang. Jadi artinya gini, petani itu tahu mana yang ditanam di tengah, mana yang ditanam di pinggir. Tuhan kasih tahu. Jadi di dalam menerapkan pergumulan dalam hidup kita, Tuhan tuh terlalu tahu dan mengerti mana pergumulan yang pas cocok untuk saudara. Jangan saudara berteriak-teriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa aku punya masalah seperti ini? Tuhan bilang begini, pas nak, pas. Hanya dengan masalah seperti ini, kau sedang aku giring menjadi seperti yang aku inginkan. Yang terakhir, yang ketiga. Lihat ayat yang ke-28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukul sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya,
namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ketika panen tiba, padi dituai, maka didapatkannya bulir-bulir gabah. Gabah pada masa-masa tradisional untuk mengupas kulit gabah itu harus dimasukkan ke dalam lesung, ke dalam lupang, lalu ditumbuk. Tradisional. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira ukuran numbuknya ada enggak? Ukuran kerasnya ada enggak? Ada. Tidak boleh terlalu pelan. Main game lagi, pukul lagi. Pokemon lagi. Kenapa nggak boleh terlalu pelan? Kagak terkupas-terkupas. Tapi juga nggak boleh terlalu keras. Kenapa nggak boleh terlalu keras? Kagak dapat beras, dapatnya bubur sumsum. Jadi harus pas. Kebenaran apa yang mau diajarin di sini? Dalam menerapkan pergumulan dalam hidup saudara, Tuhan tahu berat ringannya. Jangan ada seorang berteriak-teriak, Tuhan enggak kuat. Enggak, Tuhan bilang begini, nak, pencobaan-pencobaan yang kau alami, biasa. Aku jamin tidak akan melampaui kekuatanmu. Jadi kalau saudara dapat pergumulan berat, Tuhan tuh tahu takaran saudara. Ini orang-orang yang menurut saya levelnya sudah tinggi. Jangan kecewa kepada Tuhan, dia tidak pernah salah. Kalau kita ngerti, Tuhan tahu lama sebentarnya. Tuhan tahu bentuk apapun yang cocok buat kita. Tuhan tahu berat ringannya. Maka saudara-saudara, kalau semuanya ujungnya membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin next level, kita tidak akan bersungut-sungut untuk pergumulan yang kita sedang hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.